kelas B Prodi PGSD dengan nomor NPM 210910057. Makhluk hidup. Asal mula teori-teori yang pertama, teori abiogenesis. Aristoteles, seorang filsuf asal Yunani kuno, mengajukan sebuah teori mengenai asal-usul kehidupan yang disebut abiogenesis. Teori ini dicetuskan pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Aristoteles yakni bahwa makhluk hidup itu ada karena benda mati dan semuanya muncul secara spontan, sehingga muncul sebutan generation spontanea. Yang kedua, teori biogenesis. Para ilmuwan tidak percaya begitu saja terhadap teori tanpa adanya pembuktian yang sifatnya ilmiah. Maka itu, beberapa ilmuwan berusaha membuktikan kebenaran teori abiogenesis yang sudah lama sangat bertahan. Teori biogenesis adalah teori asal-usul kehidupan yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk lain. Para ilmuwan yang mengemukakan ilmuwan ini adalah Francesco Redi, Lazzaro Spallanzani, dan Louis. Yang ketiga, teori nabiogenesis. Harold Urey dan muridnya Stanley Miller pada tahun 1953 membuktikan hipotesis Aparen dan Haldane dengan membuat percobaan yang meniru atmosfer bumi primitif dengan mencampurkan gas seperti metan dan amonia. Miller percaya bahwa pembentukan senyawa kompleks penyusunan makhluk hidup memanglah tidak mudah untuk terjadinya evolusi kimia hingga terbentuk makhluk hidup yang sederhana. Selanjutnya ada teori panspermia. Teori ini bersumber dari benih-benih kehidupan yang ada di luar angkasa. Teori ini berhipotesis bahwa organisme mikroskopis datang dari luar angkasa, kemudian berkembang dan berevolusi di bumi. Selanjutnya, teori penciptaan. Teori penciptaan bersumber dari agama yang kebenarannya tidak untuk dibuktikan secara ilmiah, karena teori tersebut datang dari Tuhan yang diyakini oleh keimanan dan bukan hasil pemikiran manusia. Beberapa ilmuwan memilih kembali pada teori penciptaan yang bersumber dari ajaran agama dan kitab-kitab yang dianutnya. Kebanyakan agama, khususnya agama Samawi, percaya bahwa alam semesta bersama isinya diciptakan oleh Tuhan. Memang, teori ciptaan ini sukar dibuktikan dengan akal manusia karena datangnya bukan dari hasil percobaan, melainkan hasil telah ilmu agama. Ciri-ciri makhluk hidup: yang pertama bernapas, yang kedua memerlukan zat makanan dan nutrisi, yang ketiga bergerak, yang keempat bereaksi terhadap rangsangan atau irriabilitasi, yang kelima tumbuh dan berkembang, yang keenam berkembang biak, yang ketujuh mengeluarkan zat sisa, dan yang kedelapan beradaptasi. Yang membedakan antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup: yang pertama itu makhluk hidup, adanya terjadi metabolisme, sedangkan makhluk tak hidup tidak terjadi metabolisme karena tidak adanya memerlukan nutrisi dan tidak melakukan respirasi. Yang kedua yang membedakan makhluk hidup dan tidak makhluk hidup adalah makhluk hidup bergerak, sedangkan makhluk tak hidup tidak bergerak kecuali dikendalikan oleh pengaruh dari luar. Organisasi kehidupan. Struktur organisasi kehidupan dari yang terkecil hingga terbesar yaitu sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, bioma. Yang pertama, sel. Sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil pada makhluk hidup. 2. Jaringan. Jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. 3. Organ. Dibangun oleh beberapa jaringan yang bersama-sama melakukan fungsi dan tugas tertentu. Organ yang dimiliki tumbuhan berbeda dengan hewan dan manusia. Yang keempat, sistem organ. Organ tubuh makhluk hidup tidak bisa bekerja sendiri-sendiri, tetapi saling bergantung dan saling berpengaruh dengan orang lain.